Dan kini kami sudah tersambung dengan pelaksana tugas Kabiro Humas KPK, Yuyu Andriati. Selamat malam, Mbak Yuyu. Mbak Yuyu bisa mendengarkan suara kami dari studio? Baik, sayang sekali sepertinya terputus. Nanti kami akan kembali menghubungi KPK untuk menanyakan lebih lanjut mengenai kasus korupsi dana haji ini. Untuk sementara saya akan kembali berdialog dengan tamu kami di studio, Pak Hamfri. Ini kalau kita melihat apa kasus ini kemungkinan kalau biasanya kan KPK kalau misalnya tidak sama dengan tuntutan itu lebih rendah, begitu mereka akan mengajukan banding. Nah, apa yang sudah disiapkan ancang-ancangnya oleh pihak SDA? Ya, jadi sama-sama mengajukan banding. KPK mengajukan banding. Kita juga mengajukan banding, jadi nanti masing-masing juga membuat kontra memori banding, ya, karena merasa memang tidak puas dengan putusan dari pengadilan Tipikor untuk itu, dan memang yang disiapkan adalah pertama kita akan mengungkapkan bagaimana terjadinya perbedaan antara pertimbangan majelis hakim dengan apa yang muncul dalam fakta persidangan. Nah, salah satunya yang mencolok itu adalah mengenai juga penunjukan petugas haji. Penunjukan petugas haji itu kan disalahkan Surya Dharma Ali. Pada Pak Surya Dharma Ali itu dia tidak mencampuri mengenai soal penunjukan petugas haji. Bahkan nota dinas yang berkaitan dengan juga penunjukan petugas haji itu dia baru tahu belakangan. Bahkan sebagian nama-nama itu dia tidak kenal juga. Ya. Dan itu ternyata dilakukan oleh katakanlah kepala TU. Baik, kita akan kembali mencoba menghubungi KPK. Saat ini sudah tersambung dengan Mbak Yuyu. Baik, Mbak Yuyu sudah bisa dengarkan suara kami di studio? Iya, sudah bisa. Baik, ya ini kami akan menanyakan karena memang sudah terdengar ada rencana akan banding. Nah, kemudian bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan hal ini? Iya, KPK memang sudah menyatakan mengajukan banding per 12 Januari 2016. Ada beberapa hal yang membuat KPK mengajukan banding atas putusan perkara korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penyelewengan dana operasional menteri di Kementerian Agama ini. Salah satunya adalah putusan hakim itu vonisnya kurang dari 2/3 tuntutan yang diberikan oleh JPU. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah ada majelis hakim itu tidak mengabulkan tuntutan JPU yang meminta agar Pak SDA dicabut hak politiknya. Begitu, Mbak. Oke, nah kemudian terkait dengan nama-nama yang muncul pada saat persidangan sebelumnya, apakah kemudian orang-orang ini juga akan ditelusuri atau ditindaklanjuti oleh KPK? Ya, kami melihat nama-nama yang disebut dalam sidang itu merupakan fakta sidang yang akan kami cermati, dan tentunya JPU akan membuat catatan begitu ya Mbak, untuk menelusuri lebih lanjut kasus ini. Gitu. Apakah sudah ada gambaran siapa-siapa saja yang akan dipanggil? Saya kira saya tidak bisa informasikan mengenai hal itu. Oke, baik, kalau dari sisi masa tahanan begitu, apakah yang akan dituntut adalah kembali kepada tuntutan JPU semula itu 11 tahun? Saya kira nanti itu akan tercantum dalam kontra memori bandingnya yang akan disampaikan oleh JPU KPK. Baik, kapan kira-kira kita bisa mendapatkan update terhadap banding ini? Ya, saya belum mendapat informasi ini tepatnya kapan gitu ya Mbak, tapi nanti kalau misalnya sudah ada informasi kapan akan kami informasikan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dari KPK, Mbak Yuyu Andriati. Baik, lanjut kepada Pak Hamfri, ini singkat saja sebelum kita menutup. Tadi dikatakan mereka akan tetap banding supaya mendapatkan hukuman yang maksimal. Bagaimana kemudian dari pihak SDA? Tadi ada yang menarik yang dikemukakan, yaitu banding karena salah satunya adalah tidak dipenuhinya tuntutan untuk menghukum 5 tahun tidak menduduki posisi politik. Nah, ini terus terang kalau ini memang tidak diterima oleh majelis hakimnya, dan kita sangat setuju karena ini bertentangan dengan yang disebut ICCPR, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Karena apa? Hak politik itu adalah dari rakyat, bukan diberikan oleh katakanlah jaksa atau juga majelis hakim. Jadi ini memang sudah benar untuk tidak menghukum orang tidak menduduki untuk kedudukan politik selama waktu tertentu. Itu dia ya. Jadi target Anda apa kemudian pada saat banding ini? Ya, targetnya adalah tentu kita akan membuat
katakanlah argumentasi yang memang bisa memperlihatkan bahwa begitu banyak fakta persidangan yang tidak diambil oleh majelis hakim, padahal itu bisa membuat Surya Dharma Ali bebas daripada dakwaan jaksa. Jadi bebas begitu maksud Anda? Harus bebas. Harus bebas. Oke, Pak Yasin, terakhir sebelum kita tutup, menurut Anda apa kemudian PR utama dari Kemenak untuk supaya kasus ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang? Ya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa kita harus membenahi suatu penyelenggaraan ibadah haji ini, tidak hanya penyelenggaraan ibadah haji tentunya, semua kegiatan yang berkaitan dengan aspek keagamaan harus dipagari dengan suatu katakanlah aturan atau payung hukum yang lengkap, kemudian dibuat sistemnya menjadi sistem yang baik sehingga memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik, artinya terukur, dan kita harus mewajibkan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama untuk meningkatkan integritasnya. Ini kunci utama agar Kemenak itu bisa meningkat image-nya bahwa kita telah bebenah diri agar bisa melayani masyarakat dengan baik. Baik, terima kasih Pak Yasin, terima kasih Pak Hafiz sudah bergabung sama kami malam hari ini. Dan pemirsa, kami sudahi Prime Time Talk hari ini, dan Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@pt1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih telah bersama kami. Selamat malam.